Suaranya seperti mengitari perkarangan rumah mereka, dibarengi oleh suara gerimis-gerimis hujan dan suara jangkrik di malam hari. Hai Indo Gengs, balik lagi di channel Indo Kreator 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gengs, jadi malam ini video terakhir yang mewakili part-part sebelumnya. Jika kalian ingin menonton ke part ini, silahkan nonton dulu ke part 1 dan part 2 nya biar tahu alur cerita yang gua bawain. Dan kali ini masih yang sama, akun dari Rio Rion ini dari akun Facebooknya menceritakan tentang keluarganya masa ia kecil. Dan gue ingetin sekali lagi, ini cerita bener-bener kejadian asli pas Rion itu masih kecil. Oke, langsung ke video penutupan part 3 nya ini. Oke, dia menegaskan nih, ada suatu perkataan sedikit dari dia. Jadi begini, sebelum saya lanjutkan ke cerita selanjutnya, di sini saya punya penjelasan buat kakak-kakak pembaca. Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya di mana letak logika Rio. Kok umur segitu masih inget banget sih sama kejadian waktu kecil? Kok ceritanya bisa sedetail itu? Apa kamu mengarang? Jadi dia menjelaskan, gini kak, saya jelasin kenapa saya masih ingat dengan kejadian yang dimana saya juga waktu itu masih TK. Pengalaman pahit, jahat, kriminal, musibah, atau mistis pasti membekas di ingatan. Pasti semua orang pun pasti mengingat. Daya otak manusia itu, Tuhan kita memberikan akal pikiran yang sangat luar biasa, melebihi dari gigabyte elektronik. Bahkan ibu saya aja yang usianya sudah segitu masih ingat betul tentang kejadian zaman dulu yang kakek buyutnya, yang lebih tepatnya dibunuh pas kerusuhan G30 SPKI. Dan kenapa ceritanya bisa sedetail ini? Ya karena ini adalah pengalaman keluarganya si Rio. Jadi di keluarganya ini kami sering menceritakan pengalaman buruk kami. Bahkan sampai sekarang pun masih membahas cerita-cerita yang gue bahas sebelumnya. Oke, yang gue ingetin sekali lagi, yang belum paham tentang maksudnya ini, silahkan nonton di part 1 dan part 2. Oke, kita lanjut. Masalah alur cerita yang dirasa janggal atau aneh yang terkesan mengada-ngada, itu tergantung penilaian masing-masing dan fiksi horornya masing-masing. Nikmati alur ceritanya dan kita langsung aja ke ceritanya. Pokoknya serionya itu berpesan seperti itu. Mungkin banyak orang yang berpikiran kok umur TK bisa menceritakan masa kecilnya, dan akhirnya dia menceritakan kembali kenapa dia bisa menceritakan itu. Oke, berlanjut dari ke part 2 nya ini, yang kematian si Samsul, temannya si Rista. Oke, saat kami mendengar suara tangisan itu, bapak dan ibu tidak mau berasumsi bahwa itu adalah arwah si Samsul. Jadi keluarganya mereka ini tidak berasumsi kalau yang bersuara kemarin rintihan dan mistisnya itu bukan si Samsul. Karena agama kami yang sudah meninggal itu tidak ada urusan lagi di dunia, dan kata keluarganya mereka tuh seperti itu berbicaranya. Bapak dan ibu sangat percaya bahwa suara itu adalah suara dedemit nih guys. Di part satunya ini yang menjelaskan tentang sapi, ya kan? Sapi jadi-jadian, yang mungkin ini adalah kejadiannya yang diceritakan, yaitu suara dedemit. Dan dedemitnya ini suka meneror-neror dan menakut-nakuti keluarga si Rio. Setelah semalam kami sekeluarga mendengar suara isak tangis lagi nih guys di perkarangan rumah. Dan keesokan harinya bapaknya si Rio itu niat untuk menanyakan kepada tetangga sebelah yang jaraknya kurang dari 20 meter dari rumahnya si Rio ini. Ketika bapak bertanya kepada tetangganya, memberi respon yang sama bahwa gangguan yang keluarga si Rio ini dialami juga oleh tetangganya si Rio. Dan mendengar yang
gangguannya sama gengs, suara tangisan. Tapi suara tangisan terdengar suara anak-anak gadis. Jadi suara anak gadis yang menjerit-jerit kesakitan. Maka mereka berpikir kalau suara-suara yang terdengar itu suara Kak Rista. Karena Kak Ristanya itu emang sedang sakit gigi. Dan Rio pun berasumsi seperti itu. Padahal dan suaranya itu sangat pelan dan tidak seperti orang ribut gitu ya kan. Suaranya benar-benar pelan didengar. Dan bapaknya sebenarnya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun bapaknya tetap menjaga perasaan tetangganya itu, apalagi dengan keluarganya Samsul ya kan. Suara itu bukan suara dedemit. Dan pasti orang-orang kampung yang akan langsung mengaitkan dengan suara si Samsul. Dan keluarga almarhum Samsul kan sudah terpukul ya kan gengs. Jadi bapaknya Rio ini tidak mau memberatkan lagi karena sudah menghilang putranya dan tidak perlu ditambahi oleh pikiran-pikiran yang seperti itu. Dan bapaknya pun tidak mau membesarkan masalah-masalah ini. Kemudian emang ia berkata bahwa memang suara tangisan itu adalah suara Rista yang sedang sakit gigi. Dan mengiyakan lagi, bapaknya itu sangat mengiyakan bahwa suara itu suaranya si Rista. Sebenarnya sih bukan. Tapi emang kebetulan aja si Rista itu giginya lagi sakit. Bapak ibunya itu berniat untuk pindah dari tempat itu karena ingin mencari tempat yang lebih aman. Dan mereka pun berniat untuk menjual tanah dan bener-bener nyari yang layak huni untuk keluarga mereka. Di tahun-tahun itu masih biasa lah orang-orang tuh jual tanah, bisa barter-barter kayak gitu. Dan bisa dibarter oleh tanah dengan tanah, bisa dibarter oleh tanah dengan rumah. Dulu-dulu di desanya si Rio tuh bisa melakukan seperti itu. Dan selama kami masih menunggu tanah yang baru dia ingin tukar, keluarganya ini masih diteror-teror nih guys. Sampai malam berikutnya. Saat itu saya sedang demam tinggi. Si Rio-nya ini sedang demam tinggi. Ibunya sedang tidur di sebelahnya Rio, sedangkan bapak sedang berjaga duduk di dipan tempat tidurnya. Karena saat mereka kecil, ketika demam tinggi saya sering kejang-kejang. Dan ternyata Rio ini kalau demam itu sering kejang-kejang nih gengs. Saat bapaknya hendak ke dapur untuk mengambil air minum, baru saja nih bapaknya beranjak dari kursi, bapak mendengar suara dua nenek-nenek yang sedang ngobrol. Dan ngobrolnya itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Sampai-sampai bapaknya Stereo ini tidak mengerti maksud yang diobrolinnya itu apa, karena menggunakan bahasa Jawa kuno ya. Dan kebanyakan orang-orang Jawa kuno itu sering menginang atau kinang ya, mungkin orang-orang Jawa mengenali menginang atau kinang ya, dimana mereka mengunyah daun sirih, gambir, dan kapur, dan lalu meludahi kayak orang gosok gigi itu ya kan, nyirih gitu. Lu tau lah pasti kalau nyirih itu kayak gimana. Dan sepanjang obrolan dua nenek-nenek itu, bapaknya si Rio terus mendengar obrolan apa sih yang diobrolin, dan ternyata sama sekali tidak ada yang dimengerti karena menggunakan bahasa Jawa kuno itu ya tadi yang gue jelasin. Dan sambil mendengar obrolan nenek-neneknya itu, terdengar suara orang meludah gitu. Kalau habis ngeludah, habis ngesiri pasti meludah ya kan. Suara kayak tuh gitu sambil ngobrol. Dengan posisi bapaknya yang sedang mengintip sambil gemeteran, keringat dingin, dan belum mau keluar kamar soalnya suaranya itu belum menghilang. Jadi suaranya belum menghilang, bapaknya belum ingin pergi ke dapur. Setelah beberapa menit suaranya menghilang. Bapak keluar kamar dan mengambil air minum ke dapur, dan akhirnya suaranya hilang dan mengambil air ke dapur. Dan dengan rasa tegang dan gemetar, tapi dikuat-kuatin hatinya untuk anaknya itu yang sedang sakit untuk minum. Untuk pergi ke dapur, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan tidak ada siapa-siapa di ruangan tersebut. Suara dari luar hanya terdengar suara jangkrik. Bapak melihat sekitar tanah untuk memastikan apakah ludah nenek-nenek itu masih ada bekas. Dan bapaknya pun di dalam hati berbicara seperti ini,
Kalau orang habis nginang terus ngeludah, kan ludahnya itu berwarna merah ya, karena nyirih kan warnanya merah tuh gengs. Jadi bekasnya di lantai ada dong. Dan ternyata pas dilihat itu tidak ada. Di dalam hati bapaknya itu sambil ngejengkel dan kesel gitu. Dan bapaknya langsung dari hatinya nih, saking keselnya langsung, terserah apa yang kalian mau dan apa yang kalian lakukan. Yang penting tidak membahayakan keluarganya dan serta anak-anaknya. Kemudian bapaknya beranjak ke kamar dan menyiapkan air minum untuk mereka sewaktu-waktu untuk diminum. Keesokan harinya bapaknya pun menjelaskan kejadian tadi malam kepada ibu. Dan bapaknya pun berkata seperti ini, "Bu, tadi malam bapak mendengar suara di dapur. Suara nenek-nenek yang sedang mengobrol sambil menginang. Bapak juga nggak paham apa yang mereka bahas karena memakai bahasa kuno." Ibu pun menjawab, "Itu mungkin para mbahnya si Rio jagain Rio pas lagi sakit." Bapaknya langsung, "Bapak nggak lagi bercanda, Bu. Secepatnya kita akan pindah dari sini." Saking udah terganggunya ya kan, sampai bener-bener harus pindah lah. Kalau perlu malam itu juga harus pindah. Dan selang beberapa minggu setelah kami menawarkan tanah milik kami, ada seorang juragan bersedia barter tanah dan menukarkan tanahnya kepada beliau. Pak Nurwito namanya, yang punya tanah ingin ditukarkan kepada tanah keluarga mereka. Namun sebelum tanahnya sama-sama ditukar, tanah milik Pak Nurwito harus dikosongkan terlebih dahulu nih gengs, karena lahannya penuh kayu. Sementara kami menunggu lagi di rumah itu, menunggu karena di sana banyak lahan-lahan kayu dan harus ditebang-tebangi pohon karena benar-benar masih tanah kosong dan masih banyak pohon-pohon besar gitu. Otomatis keluarga mereka harus mengumpulkan mental yang sangat kuat nih untuk menghadapi malam-malam berikutnya. Dan ternyata di malam itu saat mereka sedang tidur, tiba-tiba ada suara bisik-bisik yang terdengar dari kandang sapi. Dan suara bisik-bisik tersebut makin membesar nih gengs, makin berisik. Gimana sih kalau orang tiba lagi tidur suara dari pelan tiba-tiba menjadi berisik? Tepatnya ada di kandang sapi belakang rumah dia nih gengs. Si sapi lagi gengs, kita dikembalikan ke awal lagi nih guys, ke part satunya lagi nih. Oke, gue ingetin sekali lagi, kalau misalnya lu belum paham maksudnya ini, lu tonton dulu di part 1 dan part 2. Oke, lanjut. Dan di malamnya itu suara seperti sapi yang sedang, lebih tepatnya sih capek ya, kayak ngos-ngosan gitu, dan hentak-hentakan kaki guys. Jadi suara napasnya sapi dibarengi oleh hentakan sapi. Dan bapaknya langsung berbicara seperti ini, "Bu, ambil senter." Bapaknya pun langsung sontak seperti ini, "Nanti dulu Bu, kita lihat aja dulu." Saat bapak memegang gagang pintu rumah, terdengar suara laki-laki tertawa. Suaranya itu suara berat, seperti suara bapak-bapak kayak gitulah. Suaranya bebarengan dengan suara hentakan sapi dan kandangnya terdengar diseruduk oleh sapi. Jadi ceritanya ini, sapinya sambil nyerudukin kandang, sambil ngos-ngosan dan kakinya dihentakkan ke tanah. Ada suara laki-laki tertawa dengan suara berat seperti bapak-bapak. Itu bener yang dikata bapaknya itu gengs. Itu bukan si Samsul tapi Dedemit. Jadi selama ini keluarganya ini dihantui oleh Dedemit. Oke, lanjut. Dan bapaknya pun langsung sontak kaget ya. "Loh, kok ada orang ketawa? Ada suara sapi kayak gitu, tapi ada suara orang ketawa." Dan bapak dan ibunya Rio ini bergegas lari ke kandang. Dan lagi-lagi dia dipermainkan oleh Dedemit di rumah itu gengs. Sapi yang ada di kandang sedang posisi tertunduk dan tertidur. Gila, gimana gengs? Lu misalnya lagi tidur gitu ya kan, tiba-tiba ada sapi, lu misalkan lu punya sapi gitu, tiba-tiba ada suara hentakan kayak gitu, pas lu lihat bener-bener lagi sunyi aja gitu, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Dan bapaknya langsung bener-bener kayak udah dipermainin banget nih. Bapaknya langsung ngomong, "Udahlah,
nanti kami pindah dari tempat ini. Kamu tenang, selama kami belum pindah, kamu gak usah gangguin kami. Lagian kami tidak mengganggu Anda. Ibu langsung menangis memegang tangan bapaknya. Kami benar-benar merasa terancam saat itu. Memang benar mereka sama sekali tidak menyakiti raga kami, tapi sedikit terguncang rasa gelisah dan ketakutan keluarga si Rio saat itu. Setelah tanah milik Pak Nurwinto siap dihuni, kami membongkar rumah lama kami dan menggoyongnya ke tanah hasil penukaran nih gengs. Selama kami masih dalam proses pembangunan rumah, kami numpang di rumah pamannya si Rio dan menjelaskan semua apa ya kejadian selama ini yang mereka alamin, keluarganya mereka yang dihantui oleh itu dedemitnya itu, dan hingga kami menukar tanah warisan dengan tanah orang lain. Jelas sih geng, saking emang udah nggak ada jalan lagi, emang harus pindah lah. Dan Bapak Nurwinto pun sudah diwanti-wanti nih sama keluarganya si Rio ini supaya sampai kapanpun jangan pernah ditinggali baik manusia atau hewan. Jadi Pak Nurwinto berencana menggunakan sebagai cocok tanam. Jadi itu gengs, kejadian si Rio gengs. Dari awalnya dari sapi, dari Karista sampai ingin pindah aja masih diganggu-gangguin gengs. Emang berarti gue nggak tahu ya, yang awal dari part satunya itu sudah dibilang karena itu adalah dulunya sungai yang terkubur karena longsor. Keluarganya itu mempercayai kalau sungai itu adalah jalannya dan tempat-tempat gaib. Oke, itu aja nih yang tentang si akun dari Rio Rion ini. Terima kasih sudah banyak banget membagi pengalamannya. Jika kalian punya cerita-cerita horor atau apapun itu, silakan mas kirim aja email ke sini. Nanti gua akan ceritain dan gua akan membagikan ini kepada kalian. Oke, segitu aja video dari gua. Jangan lupa nonton di part 1 dan part 2-nya supaya benar-benar tahu kejadian ini dan kenapa dialami oleh keluarganya Rio. Segitu ya dari video dari gua. See you next video. Bye.